Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Mufli dengan NIM E1E122-104. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di chapter 5 yang kemarin terhenti pada halaman 120 sampai 121 yang di sini. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini performing face recognition with eigenface. Jadi kita akan melakukan pengenalan wajah dengan eigenface. Oke, kita di sini di video selanjutnya itu sudah bahas semua ini yang di atas. Jadi kita tinggal lanjut saja di pembahasan kali ini ya. Oke, di sini kita sudah punya array dari training, gambar training, dan array dari labelnya. Dan di sini kita akan membuat, we can create and train a face recognizer. Kita bisa buat dan latih pengenalan wajahnya dengan dua baris kode. Jadi di sini ada model cv2.face eigenface recognizer. Semoga kode saya masih ada ya. Untuk kita lanjut saya di sini, nanti sebentar kita perbaiki ya. Kita tulis dulu. Di sini kita akan coba kita tutup dulu ini. Oke. Di sini kita akan coba tuliskan model sama dengan cv2 face eigenface create dan model trainnya. Ini dua baris code yang akan kita jalankan. Kemudian kalau kita lihat di sini, setelah itu kita membuat pengenalan wajah eigenface-nya dengan OpenCV. Jadi CV2 eigenface recognizer create function, dan kemudian kita akan train pengenalannya by passing the array dengan melewati gambar dan label numeric ID. Dan di sini optionalnya di sini kita bisa menggunakan we could have pass to argument. Kita di sini bisa menggunakan dua argumen ke CV2 eigenface recognizer create, yang dimana di sini ada 6 komponen. Yang ini di sini this is the number of component to keep for the PCA. Di sini berapa komponen untuk mengkeep PCA-nya, untuk mempertahankan PCA-nya yang akan dipertahankan untuk PCA-nya. Kemudian di sini ada threshold. Di sini ada floating point value. Di sini ada titik pengembangan yang menentukan ambang batas kepercayaan. Dengan face with confidence score below, wajah dengan skor kepercayaan yang di bawah dari threshold itu akan discard atau dikeluarkan ya. Dan secara default di sini thresholdnya itu ada titik ambangnya itu thresholdnya itu maksimum, sehingga tidak ada wajah itu yang dibuang untuk di sini. Dan untuk selanjutnya di sini, untuk kita mencoba tes pengenalannya ini, kita akan menggunakan face detector, pengenalan detektor wajah dan video feed dari kameranya kita ini. Dan seperti yang kita telah lakukan di script sebelumnya, di sini kita bisa menggunakan following line, bisa mengikuti kode yang di bawah ini, the face detector, menginisialisasi detektor wajahnya. Kalau kita tuliskan di sini, kita ikuti, berarti face cascade sama dengan cv2 dot cascade classifier. Ini sebenarnya kita bisa ganti dulu. Jadi kita down aja dulu. Ini kita ganti yang frontal face, itu kita ambil di atas ini. Kita zoom dulu, frontal face XML. Nah, kita ambil yang ini seperti biasa. Dan ini kita coba hapus.
hapus. Oke, ini stringnya double. Oke, kita sudah dapat dari default XML-nya. Setelah itu the following key inisialisasi kamera. Dan di sini untuk kode berikutnya itu kita menginisialisasi umpan kameranya kita, kamera feednya kita, dan dia akan mengulang tuh iterate over frame, mengulang framenya itu sampai di user itu menekan tombol apapun, dan melakukan performing face detection and recognition each frame. Jadi dia di sini akan mengulang setiap frame dan melakukan deteksi wajah dan pengenalan di setiap framenya. Nah, untuk code-nya di sini bisa kita lihat. Coba kita langsung belajar tuliskan saja. cv2.video capture video capture 0. Situ kita tulis perulangannya, cv2 wait key 1. Oke, setelah itu kalau dia sukses, frame sama dengan kamera read, dia akan dibaca. Dan kalau dia sukses, dia akan faces multiscale 1:2, minimal size ini berapa? Multiscale frame 1:3, minimal size. Oke. Kita tulis lagi di sini for w save rectangle. Coba kita baca. Kita baca baik-baik code-nya. Di sini 135, di sini tidak usah ada minimal size. Tidak usah ada minimal size. Kemudian di sini tinggi XYWH ketul. Di sini kita tidak perlu ini, berarti kita langsung kita langsung tulis ini. Oke, dan ini kita hapus. Oke, kita lanjut. Tadi ada jeda sholat dulu ya. Oke, di sini kita lihat codingannya. Kita tulis tadi ada yang kita hapus dan kita ganti ya. Ini sudah sampai di sini. Color BGR, frame, dan ini arrow gray-nya. Kita ganti arrow gray-nya jadi ini. Kalau begitu kita hapus. Ini sebenarnya sama aja ya. Ini sama saja sebenarnya argumennya, hanya cuma beda posisi. Kalau kita lihat ini dia begini.
koma. Nah, ini sama aja argumennya sebenarnya, cuma beda posisi. Kemudian di sini kita masuk pada if. Di sini di label. Berarti ini kita coba hapus dulu. Kita kasih if. Dan 0. Sini dia akan continue. Kemudian di sini kita masuk heroic gray, shift resize, kemudian training image, label confident, predict heroic gray, ini udah betul. Kemudian kita masukkan teks dulu. Di sini kemudian di sini oke, ini udah betul. Kita tinggal masukkan CV. Ini udah cocok, dan kemudian kita show image. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut, kita baca lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat itu most important functionality of presenting block of code. Di sini kita akan bahas fungsi paling penting dari block code sebelumnya, yang dimana di sini for each detect face we convert and resize it so that we have a grayscale version that match the expected size. Nah, di sini itu kita untuk setiap wajah kita deteksi, kemudian kita konversi dan kita resize, dan kemudian kita punya grayscale version yang cocok dengan ukuran yang kita harapkan, dan dimana di sini kita butuh 200 kali 200 pixel as defined by training image size yang sudah ditentukan oleh variabel training image size di bagian sebelumnya. Dan kemudian di sini kita loading the training data for face recognition untuk pengenalan wajahnya. Kemudian setelah kita melewati proses resize, grayscale face to the face recognition predict. Setelah kita lewat proses resize, di sini kita mengirimkan wajah yang telah kita rubah ukurannya dan skala abu-abu ke fungsi predict function, dan kemudian di sini this return a label, mengembalikan label dan confidence score. Dan kalau kita lihat person name corresponding to the numeric label of that face, di sini kita akan mencari nama orang yang sesuai dengan label numerik dari wajah tersebut. Dan perlu diingat di sini we create the name array in previous section. Jadi di sini kita sudah buat array namanya itu di bagian sebelumnya ya. Dan kemudian ini loading the training data for face recognition, dan di sini kita akan coba loading data trainingnya dari pengenalan wajah. Kemudian kita withdraw the name, kita akan kita akan gambar namanya, withdraw the name, dan confidence score-nya, skor kepercayaannya
in blue text above, di teks biru di bawah pengenalan wajahnya kita, habis itu kita iterating over all detected, jadi kita iterasi pada semua wajah yang dideteksi, dan kemudian kita menampilkan gambar yang telah diberi anotasi. Oke, kalau kita jalankan skripnya, dia akan you should see something similar to the following screenshot. Kita akan melihat sesuatu yang mirip dengan screenshot yang di bawah ini. Dan kalau kita lihat di sini ada kotak biru, dan kemudian ada tulisan inisial namanya, dan kemudian ada skor kepercayaan di atas namanya above. Oh ya, above itu di atas ya. Dan selanjutnya di sini kita akan pertimbangkan bagaimana kita akan menyesuaikan script untuk mengganti eigenface dengan algoritma pengenalan wajah lainnya. Oke. Kalau kita lihat lanjut di sini, mungkin kita bisa jalankan ini, tapi kayaknya ini harus di disable dulu kameranya. Nah, oke, baik, kita lanjut. Di sini kan sudah saya ketik tadi code-nya di bawah, tapi terjadi problem ya, tidak bisa jalan. Nah, ternyata itu yang salah itu dari saya. Kalau saya sudah cari di sini troubleshoot-nya itu, jadi di dalam Python saya ini kan Python 3.13. Nah, itu tidak semua support untuk function yang ini, eigenFaceRecognizer_create. Jadi saya coba downgrade Python saya ke 3.11.9, dan saya coba install kembali semua kernelnya dengan Pythonnya semua, dan saya juga install kembali library-nya, dan sekarang itu sudah bisa ya. Pertama-tama seperti yang kita lakukan kemarin, di sini kita kita buat datasetnya dulu. Jadi di sini dibuatkan dalam output folder detected face. Jadi kita rekam mukanya kita sendiri, terus nanti dia masuk ke detected face. Tapi untuk di detected face ini dia itu belum termasuk subfoldernya, belum masuk subfoldernya. Jadi kita buatkan subfoldernya itu manual. Nanti dia akan masuk itu seperti ini. Sebenarnya di sini ada gambar yang ini. Nanti dia maksudnya itu seperti ini, dan belum ada subfolder serta inisialnya. Jadi kita buatkan folder baru. Saya buatkan folder baru setelah kita membuat datasetnya. Saya buatkan folder baru dan saya masukkan dalam path training image dataset, dan telah saya labeli dengan inisial nama saya, yang dimana di sini GM. Kemudian setelah itu di sini dia akan memproses dari data training yang tadi, dan kita akan melihat prediksinya, apakah dia sudah bisa memprediksi gambar muka saya atau belum. Di sini untuk OBS-nya saya matikan dulu untuk input mukanya ya, biar untuk Python saya itu bisa jalan. Ini kita jalankan dulu. Ini sudah tidak perlu lagi kita jalankan, karena ini kan untuk ambil dataset, dan datasetnya itu saya sudah ambil tadi, dan saya sudah pindahkan dan labeling juga. Jadi saya di sini tinggal jalankan script yang telah kita tulis di video sebelumnya. Ada yang di atas itu, yang sebelum performing face recognition with eigenface. Nah, yang ini pada video sebelumnya itu kita jalankan kembali dengan gabungan dari code yang baru ini. Nah, ini kan tadi saya coba jalankan tapi tidak bisa, dan ternyata itu tidak kompatibel ya untuk Python 3.13, apalagi 3.11 yang titik 10 ke atas itu ada belum bisa. Tadi saya sudah coba dan saya otak-atik, dan saya coba 3.11.9 itu bisa. Dan ini mungkin kita langsung saya coba. Mana ini? Ini dia training datanya dulu ya.
Mungkin agak kita menunggu rada laman sedikit. Nah, ini dia sudah muncul. Di sini ada bounding box dari GM inisial dan confidence score-nya di sini bisa muncul dengan muka saya. Nah, ini persis dengan yang dijelaskan di PDF tadi ya. Nah, untuk keluarnya itu saya di sini kasih masuk inputan Q. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita tukar saja dulu. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, kalau kita lihat codingannya kembali, di sini kita tadi ini path to training datasetnya itu kita kasih masuk di sini. Mana dataset? Nah, ini path training dataset. Ini sebenarnya 3 section yang beda ya. Ini ada ini untuk loadnya, dan ini untuk loadnya bisa kita lihat di sini, dan ini untuk permodelannya. Ini permodelan yang ini model dot label. Nah, ini saya tadi coba kasih masuk ini supaya saya pengen lihat apakah dia terbaca atau tidak, karena loadingnya rada lama dan ternyata memang dia tidak ada gambar dalam folder. Setelah saya cek lagi, ternyata memang harus kita pindahkan ke folder sendiri dan kita labeling manual. Dan kemudian setelah itu barulah di training labelnya, foto gambar yang telah kita dapat tadi di atas yang ini dataset, dan kemudian kita training di sini. Nah, ini untuk pengenalannya, ini dia pakai seperti biasa Harkascade frontal face default. Nah, kemudian ini kita masukkan input kamera laptop kita di sini, video capture. Jadi dia akan terus melihat dan dia akan menampilkan confidence-nya, skor confidence dan dan inisial namanya. Di sini saya kasih prediction error karena saya tadi sempat struggle karena melihat kenapa tidak bisa muncul. Jadi saya coba kasih cara bagaimana saya coba bedah trouble-nya satu-satu, mulai dari kernel, bounding box sampai function-nya kenapa tidak bisa masuk semuanya. Dan ternyata lumayan panjang ya, jadi saya cut saja videonya. Nah, setelah itu di sini dia langsung bisa kenali wajah kita. Nah, ini seperti when you run the script. Kalau kita run scriptnya, kita akan melihat sesuatu yang sangat mirip dengan following screenshot yang akan kita lihat. Ini proses dengan yang kita kerjakan tadi. Di sini JH seperti biasa, inisial nama kita dan confidence, score confidence-nya. Mungkin saya nyalakan kembali kamera laptop saya karena sudah tidak menjalankan script Python-nya. Nah, setelah itu kita akan mengadaptasi script ini untuk menggantikan eigenface dengan algoritma pengenalan wajah lainnya ya. Oke, sekarang kita masuk performing face recognition with visor face. Jadi apa itu visor face? Jadi prosesnya itu tidak banyak berubah, tapi simpelnya itu kita kita hanya perlu menginstansi beberapa algoritma dengan beberapa algoritma yang berbeda. Jadi dengan argumen default deklarasi variabel model kita itu akan terlihat seperti ini. Jadi modelnya itu CV2 face visor face recognition.create. Jadi kalau kita lihat tadi di atas ini kan dia menggunakan eigen face recognizer underscore create. Kalau di sini dia menggunakan visor face. Nah, CV2 face visor face recognizer create ini function ini takes the same two optional argument
ini mengambil dua opsi argumen. Ini eigenphase, ini Fisher phase, the number of principal component to keep the confidence threshold. Jadi Fisher phase recognizer ini mengambil dua argumen opsional yang sama seperti eigenphase. Jadi jumlah komponen utamanya akan disimpan dan thresholdnya, ambang kepercayaan. Kita lanjut performing face recognition with LBPH. Di sini kita akhirnya sekarang kita akan lanjut ke algoritma LBPH. Again, prosesnya itu mirip-mirip, tapi algoritma pabrikannya pabrik algoritmanya itu mengambil following optional atau parameter optional berikut, yang dimana di sini ada radius, ada neighbor, ada grid X dan grid Y serta confidence. Radius ini adalah jarak pixel antara tetangganya yang akan digunakan untuk menghitung histogram selnya, dan neighbor ini adalah angka tetangga yang digunakan untuk kalkulasi sel histogramnya. By defaultnya itu 8 ya. Kalau radius ini histogram ini yang di atas tadi radius, itu by defaultnya itu 1. Dan kemudian ini ada grid X, yang dimana di sini nomor dari sel, number of cell, apa ini ya, jumlah sel. Ini kan jumlah tetangga yang digunakan. Kalau ini jumlah sel into which the face defined. Jumlah sel yang membagi wajah kita secara horizontal, dan ini defaultnya itu 8. Kalau grid X secara horizontal, berarti grid Y-nya ini secara vertikal sama, defaultnya juga 8. Kemudian the confidence threshold ini adalah ambang batas kepercayaannya, dan ini secara default itu the highest possible floating point value. Jadi nilai titik paling tinggi, jadi tidak ada yang dibuang. Secara default argumen modelnya itu di deklarasi bentukannya itu seperti ini. Model sama dengan CV2 face LBPH face recognizer create. Kita lanjut di sini discarding result based on confidence score. Jadi kita membuang hasil berdasarkan skor kepercayaan. The predict method return a tuple. Jadi metode predict itu mengembalikan tuple. Ya, jadi in which the first element, jadi di mana elemen pertama adalah label pengenalan individual, dan label individu yang dikenali, dan elemen kedua adalah skor kepercayaan. Semua algoritma itu datang dengan opsi settingan confidence dengan opsi untuk menetapkan ambang batas threshold skor confidence threshold skor confidence, yang dimana di sini untuk mengukur jarak pengenalan wajah dari model originalnya. Oleh karena itu, skor 0 signifikan itu menandakan kecocokan. Di sini mungkin ada kasus di mana kita itu lebih memilih retain recognition, mempertahankan semua kondisi, semua pengenalan, mempertahankan semua pengenalan terlebih dahulu, kemudian meng-apply proses lebih lanjut. Jadi ada satu fase di mana kita harus mempertahankan semuanya dibanding kita harus membuangnya. Jadi so you can come up with your own algorithm. Jadi kita bisa datang dengan algoritma kita sendiri untuk mengestimasi confidence score-nya dari pengenalan. Untuk contoh, kalau kita mencoba mengidentifikasi orang di video, kita mungkin ingin menganalisa skor kepercayaannya, confidence score-nya in subsequent frame, di frame tertentu mungkin ini ya.
di frame berikutnya untuk menentukan apakah pengenalannya itu berhasil atau tidak. Di case ini dalam kasus ini kita bisa melihat skor kepercayaannya obtain apa ini ya hmm, oh jadi kita bisa memeriksa confidence score-nya itu yang diperoleh dari algoritma dan menarik kesimpulannya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini pendekatan umum normal custom, pendekatan umum yang normal itu adalah menunda hold of drawing a rectangle, menunda penggambaran wajah persegi kotak yang tadi itu di sekitar wajah sampai memiliki jumlah frame dan skor kepercayaan arbiter yang memuaskan. Tetapi kita juga memiliki kebebasan penuh untuk mengambil modul pengenalan wajah OpenCV untuk menyesuaikan aplikasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita lanjut di sini swapping face in infrared. Jadi face detection, pengenalan wajah dan deteksi dan pengenalan wajah itu tidak terbatas dari spektrum cahaya, dari spektrum cahaya yang terlihat. Dengan near atau near infrared kamera dan near light source, pengenalan wajah, deteksi dan pengenalan wajah itu memungkinkan bahkan a scene appear totally dark to the human eye, memungkinkan bahkan sampai scene-nya itu totally tidak terlihat oleh mata manusia. This capability is quite useful in security, dan ini kemampuan ini sangat berguna di bidang security, keamanan dan surveillance application dan aplikasi pengawasan. Di sini kita belajar basic penggunaan near depth camera. Seperti Asus Action Pro di chapter 4, Depth Estimation and Segmentation. Di sini kita memperluas kode berorientasi objek di aplikasi interaktifnya kita, Cameo, dan kita di sini mengambil frame dari kedalaman kamera. Kemudian dari base kedalamannya itu kita segmentasi setiap framenya ke dalam main layer layer utamanya, menjadi lapisan utamanya, dan other layer dan lapisan lainnya. Kemudian di sini we paint the other layer black, kita mewarnai layer hitam lainnya. Kemudian this achieve, ini menghasilkan efek menyembunyikan background, jadi so that only the main layer, jadi itu akan terlihat main layernya saja, main layernya yang muncul di screen interaktif video feednya kita, yang muncul di layar dalam umpan video. Betul ini. Nah, sekarang kita akan memodifikasi Cameo yang pernah kita buat to do something that exercise, untuk melakukan sesuatu yang melatih skill kita sebelumnya di depth segmentasi dan skill baru kita di face detection. Oke, di sini kita akan mendeteksi wajah, dan ketika kita mendeteksi at least 2 wajah dalam satu frame, kemudian kita swap face-nya, kita swap the face, kita tukar wajahnya. Jadi satu orang itu ada yang muncul di depan orang lainnya, di depan badan orang lainnya.
menukar wajahnya muncul di tubuh orang. Nah, ya betul. Rather than copying, dibandingkan kita menduplikasi, kita copy semua pixel yang terdeteksi face rectangle dalam persegi panjang. Dan di sini kita will only copy, di sini kita akan mengcopy mengcopy pixel yang jadi bagian dari main depth layer di kotaknya itu, persegi panjang itu, ya betul. This should achieve, ini seharusnya menghasilkan efek swapping face, menukar wajah tapi tidak menukar backgroundnya, but not the background pixel surrounding the face, tapi tidak dengan background pixel yang ada di sekitar wajahnya. Ketika perubahannya itu sudah selesai, Cameo-nya itu akan menghasilkan output seperti yang di screenshot ini. Oke. Jadi dia itu menukar wajahnya. Ini kan sudah dia menukar wajahnya, tapi dia tidak menukar backgroundnya yang ada di sekitar wajahnya. Jadi cuma wajahnya saja. Walaupun ini orangnya berbeda ya. Ini harusnya ini di sini, ini di sini, tapi dia menukar wajahnya. Sekarang kita bisa lihat gambar mukanya Joseph House itu bertukar dengan face-nya mukanya Janet House, mamanya. Meskipun Cameo-nya ini mengcopy pixelnya dari kotak area kotaknya itu, beberapa background pixelnya itu mungkin tidak tercopy juga. Jadi di sini kita tidak melihat kotak rectangular edge everywhere, maksudnya sudut kotak di mana-mana, melihat tapi persegi panjang di mana-mana. Jadi ada yang kotak-kotak ini, sudut-sudut ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, beberapa pixel latar belakang tidak tertukar, jadi kita tidak melihat tapi persegi panjang di mana-mana. Nah, ini ada terlihat dan ini tidak ya. Ini mungkin entah apakah karena gambarnya gelap atau memang tidak tertukar. Dan di sini kita bisa melihat semua relevant change-nya itu di repository GitHub yang seperti biasa kita sering buka. Oke, kita lanjut di sini modifying the application loop. Di sini kita akan memodifikasi loop aplikasinya. Untuk mensupport penukaran wajah, Cameo Project di sini punya dua modul yang disebut Rec dan Tracker. Yang dimana Rec modul ini mengandung function untuk mengcopy dan menukar kotak rectangle-nya itu dengan optional mask to the limit the copy. Maksudnya di sini optional untuk membatasi operasi salin atau tukar pixel tertentu. Dan kemudian di sini yang tracker modul di sini mengandung kelas yang disebut face tracker, yang dimana di sini mengadaptasi OpenCV pendeteksi wajah OpenCV functionnya. Jadi dia menyesuaikan fungsi deteksi wajah OpenCV ke dalam objek oriented style programming, pemrograman berbasis objek, berorientasi objek. Dan seperti yang kita lihat di sini, as we have covered, setelah kita membahas OpenCV, deteksi wajahnya OpenCV sini, fungsinya di chapter ini, maksudnya apa ya? Setelah kita membahas fungsi deteksi wajah OpenCV di awal-awal chapter ini, di sini kita dan juga di sini kita sudah demonstrasikan juga OOP-nya, style OOP-nya di chapter sebelumnya. Kita tidak akan lanjut ke face tracker, pengimplementasian face tracker. Dan sebagai gantinya, di sini kita dapat melihat repository bukunya. Di repository bukunya di sini kita lihat dari Cameo PY, kita we can walk through the overall change. Kita akan melihat perubahan dari aplikasinya. Yang pertama di sini sudah pasti,
near the top of file, di dekat bagian atas file ini, di sini kita perlu mengimport modul yang baru. Seperti yang kita bilang tadi, ada rect dan tracker yang sudah di garis tebal ini. Kemudian yang kedua di sini kita melihat perubahan di initnya, metode initnya sini. Ada Cameo Dev Class. Jadi update terbarunya dari aplikasinya kita itu menggunakan instance Fast Tracker di bagian apa ya? Sebagai bagian dari fungsinya itu bisa menggambar kotak di sekitar area wajah yang terdeteksi. Setelah itu let's give Cameo user. Di sini kita memberikan Cameo user itu, pengguna Cameo-nya kita itu opsi untuk mengenable, mengonkan atau offkan itu drawing face-nya rectangle, memunculkan atau menghilangkan drawing face-nya itu, kotaknya itu. Dan kemudian kita tetap men-track selection option, kita tetap melacak opsi yang kita pilih melalui variabel boolean. Kemudian following bloknya sini yang di garis tebal ini adalah perubahan yang ada ya di changes to initialisasi. Ini face tracker yang kita masukkan tadi di atas. Object the boolean variable, perubahan yang diperlukan untuk menginisialisasi objek face tracker. Kita bisa menggunakan face tracker objek di run method dari Cameo Dev yang berisi application main loop yang mengambil main loop yang berhasil menangkap sebuah frame, application that capture yang mengambil dan memproses frame. Setiap kita berhasil mengambil sebuah frame, kita memanggil metode face tracker untuk mengupdate deteksi wajahnya kita, hasil deteksi wajahnya kita, dan get the latest detect face. Maksudnya kita mendapat data yang mendapat deteksi wajah yang paling baru. Kemudian untuk setiap wajah itu kita bisa create a mask. Maksudnya create mask berdasarkan kedalaman kamera disparity map. Maksudnya ini peta disparitas. Kalau kita lihat di sebelumnya di chapter 4 itu depth estimation dan segmentation, itu kita membuat semacam kayak masker masking dari gambar instead of a mask for each face rectangle. Kita membuat masker seperti untuk setiap gambar, bukan untuk setiap persegi wajah. Ya itulah pokoknya. Nah, kemudian kita panggil function rect swap rect untuk untuk melakukan pertukaran wajahnya kita tadi yang ditukar. Kemudian kita akan melihat implementasi dari swap rect nanti di masking copy operation section, di section masking copy operation. Selanjutnya di sini kita masuk pada opsi select Tergantung pada opsi yang dipilih, di sini kita akan memberitahu face tracker untuk menggambar kotak di sekitar wajahnya kita, dan semua yang relevan dengan perubahan akan ditunjukkan huruf tebal di following code block yang di bawah ini. Jadi ini semua yang di garis tebal ini adalah kode yang berubah, dan yang tidak ini ya kode yang sama. Ini ada yang berubah. Kemudian kalau kita lanjut di sini, finally kita memodifikasi on key press metodenya itu. Jadi user itu bisa menghit X key untuk start dan stop displaying rectangle. Jadi dia bisa pencet X untuk kasih lihat
kotak yang di sekitar wajahnya, dan kalau kita pencet lagi itu dia bisa kasih hilang. Jadi kalau ada user yang pengen kasih ada, tinggal pencet X, kalau tidak ya tinggal pencet lagi baru hilang. Nah, kemudian di sini bisa dilihat yang di huruf tebal ini berarti tandanya itu dia berubah ya. Kalau tadi kan di code-nya kita itu pencetnya key baru dia keluar. Kalau di sini dia tambahkan opsi lagi X itu untuk kasih hilang kotak-kotaknya itu biar lebih enak saya dilihat. Selanjutnya kita akan lihat implementasinya dari rect modul yang kita importkan di awal tadi, di awal section. Di sini kita akan masuk pada pembahasan masking a copy operation. Jadi modul rect ini diimplementasikan di dalam file rect.py, dan kita sudah lihat dipanggil rect swap rect function ini di section sebelumnya. Walaupun bagaimanapun itu, sebelum kita mempertimbangkan implementasi dari swap rect ini, kita harus pertama-tama itu kita membutuhkan basic dari copy rect function dulu. Jadi sejak di bab 2 yang handling file, kamera, dan GUI, di sini kita telah belajar bagaimana untuk copy data dari one rectangular region, dari satu kotak dari arrow itu to another, copy data dari satu kotak ke another, ke kotak lainnya menggunakan NumPy slicing syntax, menggunakan sintak pemotongan NumPy. Di luar dari arrow, source dan tujuan gambar yang kita unaffected, tidak pengaruhi, Selanjutnya di sini sekarang kita ingin mengapply operasi penyalinan. Kemudian di sini kita ingin berikan masking that has same dimension, yang sama dimensinya dari source dengan persegi panjang awalnya, sumber kotaknya itu. Di sini kita akan mengcopy. Di sini kita hanya akan mengcopy pixel di dalam persegi panjang sumbernya itu, di mana nilai masknya itu tidak nol. Di pixel lainnya itu akan mempertahankan nilai yang lama dari gambar tujuan, dan logika ini dengan dengan serangkaian kondisi array dan dua array yang memungkinkan output value dengan serangkaian kondisi dan dua array nilai keluaran yang mungkin dapat diekspresikan secara ringkas dengan NumPy where function. Dengan pendekatan ini kita mempertimbangkan fungsi copy rect sebagai argumen. Ini mengambil source dan tujuan gambar. Source dan tujuan kotaknya ini source, it takes a source and destination image, a source and destination rectangle, and a mask. Jadi dia mengambil sumber dan tujuan kotak dan maskingnya. The latter may be known. Maksudnya ini yang terakhir itu dapat berupa known. Dalam hal ini kita cukup menyesuaikan ukuran konten dari sumber kotak yang cocok dengan tujuan kotak. Kemudian di sini kita menetapkan konten yang telah diubah ukurannya ke persegi panjang tujuan. Dan jika tidak, kita akan lanjut mengasumsikan bahwa masker yang memiliki satu saluran, tetapi gambar dapat memiliki 3 saluran BJR. Dan di sini kita dapat menambahkan saluran duplikat
ke mask menggunakan repeat dan reset metode dari numpy.array. Finally, akhirnya di sini kita telah melakukan copy operation menggunakan numpy.where, dan code implementasinya itu bisa dilihat seperti yang di bawah ini. Mungkin kita coba tuliskan ya, biar kita sekalian latihan apa saja code-nya yang berubah. Copy rect. Nah, di sini dst select dengan masknya. Di sini sama dengan none. Tapi di sini kita hapus dulu ini, koma, polation. Nah, ini linear. Kemudian kita copy path-nya ini x0, sini y0, w0, h0. Kemudian ini kita alt shift bawah, kita dst, kita tinggal ganti ini jadi angka 1. Oke, selanjutnya di sini kita resize. Kita if mask is not known, dst. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini y1, kita akan coba di sini. CV resize source ini 101 ya, 1 interpolation. Nah, selanjutnya di sini else-nya itu coba kita lihat ini interpolation. Ini kayaknya tidak perlu. Nah, kita langsung saja di sini, kita langsung else. Kemudian kita langsung ini interpolation. Oh, belum. Else.
repeat 3. Shape H0 W0 3. Kemudian di sini kita tulis ini. Sini mask. Mask, W1H1 interpolation sama dengan CV2 interneres. Kemudian di sini kita koma. CV2 dot resize. Sini source. Y0 oke, koma H1 koma tambah X1 tambah W1. Nah, kira-kira seperti inilah code-nya. numpy.where numpy.where Oke, kira-kira seperti inilah bentuk codingannya. Saya juga sebenarnya belum tahu ini apakah ini berhasil atau tidak. Tapi untuk instructionnya ini akan seperti ini. Oke, mungkin kita lanjut saja.
Di sini kita juga butuh mendefinisikan swap rec function, yang dimana di sini menggunakan copy rec untuk melakukan pertukaran list dari rectangular region wilayah kotak yang tadi. Dan kemudian di sini swap rec itu punya masking argument, yang dimana di sini which is a list of mask, yang dimana list dari masknya itu di mana elemen-elemen itu diteruskan ke pemanggilan copy rec masing-masing. Dan kalau value-nya dari argumen itu 0, kita lewati setiap meneruskan untuk setiap pemanggilan copy rec. Dan code-nya itu, implementasi dari swap rec-nya itu akan muncul seperti ini. Mungkin akan kita coba juga tuliskan codingannya biar kita belajar bagaimana cara penulisannya. Swap rec known. Sini masih ada following code-nya, interpolation, CV interlinear, titik ini harusnya. Nah, betul. Kemudian kita lanjut if tst is not src, dst ini dia akan nah ini sama dengan src. Nah, ini betul. Kemudian sama dengan kita if nomor kurang dari 2, kita return. Dan kalau if mask is not known, sini masknya itu sama dengan known kali betul. Kemudian kita lihat perubahannya. Temporary src, copy, while i besar sama dengan 0, sini copy interpolation. Selanjutnya kita copy
Oke, interpolation sama WRX. Sini tidak perlu ini. Tambah 1. Mask I, kemudian oke, lanjut. Sini sambungan X0. Sini mas kurang 1 interpolation. Nah, oke, kita lihat di sini, ini dia perubahannya. Kalau kita lihat, perlu dicatat di sini bahwa argumen masnya itu di copy rect dan mas argumen ini di swap rect keduanya itu memiliki nilai default itu yang 0. Dan kalau misalnya tidak ada mask yang spesifik, function this function itu mengcopy dan menukar entire content seluruh isi konten dari kotak rectangle-nya itu, dari persegi panjangnya itu. Nah, itu saja mungkin dari perubahan penukaran wajah kedalaman kamera, dan bagaimana cara kita membuat dataset mengimplementasikannya dengan skor kepercayaan. Dan kita masuk di summary kesimpulannya. Jadi mulai sekarang kita sudah punya pemahaman yang bagus bagaimana mendeteksi wajah dan mengenali wajah, pengenalan wajahnya itu bekerja dan mengimplementasikannya itu di Python dan OpenCV4. Dan pendeteksi wajah dan pengenalannya ini berkembang konstan di komputer visi. Di cabang komputer visi dengan algoritma yang yang terus di-develop, yang terus berkembang dengan algoritma yang terus dikembangkan, dan mereka itu akan berkembang lebih cepat dalam waktu dekat seiring meningkatnya minat terhadap robotika dan IoT untuk saat ini. Jadi akurasi algoritma deteksi ini dan pengenalan wajah itu sangat bergantung pada kualitas data pelatihan. Jadi pastikan di sini kita menyediakan aplikasi dengan sejumlah gambar pelatihan yang mencakup berbagai ekspresi, pose, dan kondisi pencahayaan sebagai manusia. Dan juga kita mungkin di sini cenderung berpikir kalau mukanya kita itu sangat mudah dikenali, bahkan mungkin terlalu percaya diri dengan kemampuan pengenalan wajahnya kita sendiri. Tapi dalam penglihatan komputer itu tidak ada hal yang istimewa dengan wajahnya manusia, dan kita bisa sama mudahnya menggunakan algoritma untuk menemukan dan mengidentifikasi hal lain. Dan selanjutnya nanti itu di chapter 6 kita akan mengambil gambar dan menggunakannya itu sebagai deskriptor gambar. Mungkin itu saja penjelasan dari chapter 5, lanjutan dari video kemarin, dan kita sudah implementasikan juga sekarang codingan yang ada dalam chapter 5. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton. Mungkin banyak kurangnya ya, apalagi tadi sempat trouble Python, itu sebenarnya di luar dari videonya itu saya lumayan lama otak-atik Python-nya dan cari tahu troubleshooting apa yang terjadi, kenapa tidak bisa muncul. Jadi untuk mempersingkat video mungkin saya akan coba crop ya videonya, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu
di video berikutnya. Terima kasih.